Itin, apa yang dibicarakan di Levitikus 23? Di Levitikus 23 yang dibicarakan ada feast, dan feastnya adalah Day of Atonement. Dan itu terjadi di 10 day 7M. Ada lagi nggak? Sudah itu aja itu yang perlu dibahas. Kalau ada itu betul ya. High day, apa artinya Kokorei? High day adalah feast yang jatuh pada hari Sabat. Ya. Oh iya betul. Mantap. LT, apakah high day terjadi tiap tahun sama LT? Tidak, Mince. Kapan high day terjadi, LT? LT jawabnya setiap siklus 7 tahun. Mantap. Kalau siklus ke-7 boleh Mince? Boleh. Ini yang Levitikus 23 ya. Oke, nomor 5. Itin. Kapan kekecewaan pertama terjadi dan kenapa? 18 April 1844. Hah? 18 atau 19? 19 April. Oke. Dan kenapa terjadi? Karena di 19 April itu 1844 ada pekabaran yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan. Hah? Di mana yang dimana itu adalah akhir dari nubuatan 2300. Ya gini, 19 April 1844 karena dibilang bahwa ada kedatangan Tuhan Yesus di akhir nubuatan 2300, yang dimana akhir dari nubuatan 2300 adalah 1843 karya gitu. Oke. Oke, jadi kenapa kekecewaan pertama terjadi ini 19 April sama dengan kalau tahun 1843 kan? Sorry. Enggak. Kekecewaan pertama terjadinya 19 April. Dan kenapa? Karena LT apa kalau LT? Coba dengar dulu. LT jawabnya karena tangan Tuhan menutup chart 1843. Oke, kalau saya? Saya jawaban juga. Karena mereka menghitung akhir dari 2300 tahun. Oke, jadi kenapa 19 April terjadi? Karena mereka salah menghitung tanggal kan? Iya betul Mince. Mereka pikir di tanggal yang mereka hitung, disitulah Tuhan Yesus datang, betul? Oh iya. Itu dia. Oke? Jadi jawaban dari Tuhan itu salah. Ya, setengah lah. Karena kalau 2300 itu jawabannya itu sudah menjawab sebuah pertanyaan ini. Udah lengkap. Oke, nggak apa-apa. Itu udah bagus kok. Nggak aja. Apa Itin? Jawaban 18 April 1843 karena itu di akhir dari 2003. Sama itu begitu. Setengah aja itu. Setengah. Oke. Nggak, ini 19 April 1844 atau 18 April 1843. 18 April 1843. Salah itu 18 April. 19 April 43 bukan. 19 April 1844 atau 8 April kan bukan 18 April. 1843 kan Kariat kan nggak April bulannya sayang.
Jadi itu coret aja, salah ya. Karena itu pasti. Mm-mm. Ya. Oke. Nomor 6 ya. Kokore, kapan konsep Matius 25:13 membuat orang-orang di zaman William Miller buat apa? Dan apa konsepnya? Konsep Matius 25:13 membuat orang-orang di zaman William Miller buat apa? Dan apa konsepnya? Mereka tidak menentukan jam dan hari. Tapi mereka Salah. berjaga Salah saya bukan itu. Apa yang membuat orang-orang di zaman William Miller apa? melihat tanda ya, Bukan? menghitung waktu gitu. Bukan? Menunggu selama 1 tahun. Menunggu Itu selama konsepnya saya coba baca. membuat orang-orang zaman William Miller buatnya menunggu selama 8 tahun. Sepanjang tahun 1843. Betul, menunggu sepanjang tahun 1843. Betul? Ini Karait kan? Konsepnya apa? Baru itu saya yang kamu bilang. Konsepnya apa, saya? Tidak menentukan waktu. Kembali kita ya. Coba kamu baca. Menentukan satu jangka waktu. Salah ini, setengah. Tidak. Konsepnya apa? Konsepnya tidak tahu waktu, jam dan hari kedatangan Tuhan. Betul. Bentar. Oke, nomor 7. Itu tahun tentang tahun tahun sih. Oke. Kalau di sini karena kita tidak tahu jam dan hari kedatangannya, oleh karena itu sepanjang 1843 mereka menunggu. Itu betul, no? Coba baca jawaban kita. Kamu tidak menentukan satu hari, tetapi menentukan satu jangka waktu. Iya, maksudnya satu jangka waktu itu dari awal sampai akhir. Apa yang orang-orang di zaman William Miller buat. Jadi mereka bukan menentukan, mereka menunggu, sayang. Ini yang orang-orang zaman William Miller. Oke, nomor 7 sekarang LT. Dari mana mereka tahu tentang tahun 1843, LT? Dari Daniel 8:13 mengenai nubuatan 2300 pertama. Mantap, itu dia. Kalau dari ayat kunci apa? Setengah. Nomor 8, Kak Chen. Mereka harapkan apa, Kak Chen? Di tahun 1843 dan tahun 1843 merupakan apa dari jawaban nomor 7? Kita jawabnya apa? Mereka harapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan tahun 1843 ini merupakan apa? Kekecewaan pertama mereka. Kekecewaan pertama mereka. Kalau itu jawab apa? Itu jawab itulah. Akhir dari 2300. Kalau LD jawab apa? LT jawab 1843 adalah akhir dari jangka waktu yang mereka harapkan akan kedatangan Tuhan. Jadi tahun 1843 adalah akhir jangka waktu 2300 kan? Iya. Benar. Kalau akhir dari nubuatan 2300? Akhir dari nubuatan 300 boleh. Dari 2300 boleh 3 tahun aja. Akhir dari 2300. Boleh. Oke, thank you. Kak Jen dan semua ya. Oke, nomor 9. Kalau mereka bisa tahu nomor 8, artinya mereka tahu apa itu? Kalau mereka bisa tahu akhir jangka waktu, mereka bisa tahu awalnya. Awal. Betul. Kalau mereka bisa tahu akhir jangka waktu, artinya mereka bisa tahu awal jangka waktu. Ya. Kapan awal jangka waktu? 457. Caranya
berikan cara tahunya. Caranya? Apa ini? Nubuatan 2300 dikurangi ini 1843 cari dapat 457. Kak Chen, betul Kak Chen? LD? Ya, salah berarti kamu. Benar, Mice, betul. Di chat mereka 2.300 dikurangi 457. Iya, saya. Tapi kan ini kan kita taunya yang akhir dulu kan, jadi kita harus pakai awal, oke? Kita jadi kemarin kan tadi pagi kan aku bilang kita taunya ini mundur ke depan kan, jadi dari belakang ke depan kan. Biasanya kita taunya dari belakang ke depan, kita dari belakang ke depan. Biasanya depan ke belakang, sekarang belakang ke depan, sorry. Oke, sekarang Kokorei. Jelaskan hubungan kekecewaan dengan Revelation 10. Silakan, Kokorei. Yang Revelation 10 itu kan tahu akan pahit, kecewa. John melihat ada kepahitan toh, Say. Apakah mereka tahu ada pahit? Tidak. Nah, tapi Seven Thunders yang John mengerti disuruh tidak ditulis kan? Oh iya. Artinya kepahitannya ditutup. Artinya kepahitan ini hubungan dengan apa? Say? Kedatangan tidak tahu ininya. Waktu kedatangan tidak jadi datang. Say, kepahitan berhubungan apa? Kecewaan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Benar Waktu. Kepahitan yang tidak mereka ketahui kan? Ini berhubungan dengan apa? Unsur waktu. Betul, Say? Gimana LD Kak Chen? Betul kan? Jadi waktu mereka nggak tahu bahwa itu pahit, artinya itu berhubungan dengan apa? Unsur waktu. Unsur waktu. Itu dia. Ya, itu gimana? Itu sudah dapat jawaban. Ya, ini jawabannya. Kalau jawaban mereka tidak tahu pahitnya, yaitu perhitungan waktu yang salah, dan mereka bisa tahu waktunya akan kedatangan Tuhan. Mereka bisa tahu waktunya kedatangan Tuhan. Gimana? Coba ulang lagi, Tin. Mereka tidak tahu pahitnya. Tidak tahu pahitnya. Tidak tahu pahitnya, yaitu perhitungan waktu yang salah. Dan mereka bisa tahu waktunya akan kedatangan Tuhan. 3/4 aja. Itu waktunya kedatangan Tuhan. Itu dicoret aja, itu salah itu. Nggak pakai itu. Oke, mantap. Sekarang kita ke Sumya. Apa bedanya nomor 10 dan zaman kita, LT? Mice kayaknya LTV-nya salah. LTV. Yang benar lah LT, yang anggap LT benar apa boleh diganti. Yang LT tulis di sini, zaman Right, mereka tidak tahu kalau ada kekecewaan. Mereka Kalau tidak tahu. Kalau zaman kita tahu bahwa akan ada kekecewaan. Tapi kalau pas lihat ini, artinya Mice, apa bedanya? Di zaman kita kan bedanya di zaman kita adalah kepahitan kita bukan karena unsur waktu, Mice. Oke. Tapi LT punya jawaban betul loh. Yang pertama, karena kesimpulannya nanti di nomor 12 LT. Ini sebenarnya juga kesimpulan ya LT. Kalau nomor 10 tidak tahu pahit kan LT? Iya, tidak tahu pahit, Mice.
Kalau zaman kita, zaman kita apa? Tahu apa? Pahit. Tahu pahit kan? Kalau di Iya. zaman William Miller nggak sama sekali nggak tahu pahitnya. Tapi di zaman kita ini yang melambangkan John kan? Iya, betul, Michi. Tahu pahitnya itu dia. Ya, itu. Mereka tahu kalau di zaman William Miller kan mereka pahit karena unsur waktu kan, Michi. Tuh. Kayaknya LD jawab kalian nomor 12 loh ini. Coba LD jawab lah nomor 12 kalian. Nanti bisa ini. Kesimpulan nomor 10 dan 11 apa? Artinya, kalau tidak tahu pahit, gimana LD nomor 10? Kalau nomor 10, kalau tidak tahu pahit, Kecewa nggak? Dia kecewa. Nah, tetapi, dan? Karena ada unsur waktunya, Michi. Kalau 11? Kalau nomor 11 itu kan zaman kita. Kita tahu pahitnya. Dan karena itu kan Michi mau bilang kecewa. Apakah tahu pahit ada kekecewaan juga kan? Tidak. Oh iya, ada. Ada kecewa. Tetapi tidak ada apa? Tapi tidak ada unsur waktunya, Michi. Tapi kita tahu akan apa? Eventnya sudah dekat. Akan tahu bahwa dekat. Ini akan ditolak kan LD? Iya, Michi, betul. Dia pahitnya kan? Jadi pahitnya ini adalah pekabaran ini akan ditolak oleh orang-orang terdekat kita kan? Dan orang-orang yang mengaku Adventist itu dia. Itu pahitnya. Ya, Itin? Sudah ini. Silakan Itin. Nomor 10-11 kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Nomor 11 ya Itin matanya. Ini betul ya. Teman kita tahu pahitnya, tetap tidak ada perhitungan waktu dan longgar, tapi lihat eventnya. Boleh dibangkan? Tahu pahit gitu, dibilang tadi. Tahu pahitnya. Tapi ada kecewa zaman gitu. Kita. Ada nggak tahu pahit, unsur tahu pahit ada nggak? Kecewa ada nggak? Tidak tahu waktu nomor 11 ini, nomor 11 ini. Oh, tahu pahit dan tidak tahu pahit. Ada nggak ininya? Dua unsur yang ada di sini ada nggak itu? Bunga-bunganya nggak apa-apa lah. Cuma ada tahu pahit. Zaman kita, zaman William Miller ada nggak? Nggak ada. Berarti 3/4 Jo itu. Oke? Michi. Iya, LD apa? Kalau LD tulis begini, ya LD tulis tadi. Kesimpulan zaman William Miller, walaupun mereka tidak tahu bahwa ada kekecewaan atau pahit, yang wise bisa tembus kekecewaan itu. Terus kalau di zaman kita, walaupun kita sudah tahu akan ada kekecewaan, hanya yang wise yang bisa lanjut terus, begitu. Oke. Yang unsur waktunya LD nggak tekankan, itu betul juga. Iya. Oke, nggak apa-apa LD. Yang penting LD udah tekankan, kayaknya di 10-11 LD udah tekankan waktunya ya. Kalau konteksnya masih sama lah LD ya. Mas, yang penting bisa dipertanggungjawabkan kan LD. Itu dia. Oke, thank you LD. Nomor 12 Mince. Ya, Etin apa? Ada pertanyaan nomor 12? Setelah zaman William Miller pakai perhitungan waktu, zaman kita sudah tidak ada perhitungan waktu, time no longer. Mantap, itu dia. Boleh. Nomor 12 boleh? Boleh. Walaupun ada kecewa dan kecewa biasa. Apa-apa. Sudah. Walaupun tahu dan tidak tahu, tetap pahit kan Kak Chen dan Kak Nini. Jadi mau kita nggak tahu, mau tahu, tetap aja pahit, betul? Tapi kalau dibilang nggak tahu pahitnya, betul? Kalau nggak tahu pahit, artinya ada unsur waktu. Ketika kita tahu pahit, itu nggak ada unsur waktu. Tapi bukan berarti tahu pahit jadi nggak pahit, kan Kak Chen? Iya, Chen. Itu dia. Oke, mari kita lihat nomor 13. Kak Chen sekarang. Kak Chen, apa kata lain kekecewaan Kak Chen? Jawab ujian, Chen. Tadi LD kan? Oh. Apa Kak Chen, sorry ya, itu tadi ngomong. Ya gimana Kak Chen? Apa kata lain Kita kekecewaan? jawab itu ujian, Chen.
Ujian, oke. Kalau Kak Nini jawabnya apa Kak Nini? Apa kata lain kekecewaan? Seven Thunders ya sis. Seven Tenders, oke. Kalau LD? LT jawabnya shaken out. Oke, kalau Itin? Oh, itu shaking. Kalau Kokore juga shaking. Jadi jawabannya shaking, Kak Chen? Kalau ujian waktu salah. Ingat Kak Chen, tadi pagi kekecewaan atau kepahitan tuh kata lainnya shaking kan Kak Chen? Mungkin boleh kekecewaan ujian, ya Kak, ya LD. Shaking dengan shaken out beda kan, Ci? Atau sama? Kalau shaking itu adalah proses, kalau shaken out hasil. LD. Kalau shaking itu prosesnya LD. Kalau shaken out sudah hasil dari shaking ya. Oke, Shaking belum tentu shaken out. Oh iya, kalau shaking itu belum tentu shaken out. Kalau shaken out so pasti tershaking. Nah iya. Oke. Terima kasih. Mantap LD. Kalau Ya. ujian waktu berarti salah. Ujian waktu. Enggak. Ya kan shaking ya. Oke. Oke, Kak Nini, bagaimana kita bisa bertahan dalam shaking dan kekecewaan Kak Nini? Ini sebenarnya ulang tadi pagi punya juga kan? Bagaimana kita bisa bertahan di nomor 13 di shaking gimana? Itu ya sis. Kita Yes. harus mencintai kebenarannya. Betul sekali. Kita harus sungguh-sungguh cinta kebenaran. Kalau kita nggak cinta, betul? Kita akan tershaking. Oh, Ya, betul. ya. Kalau ada masalah-masalah sedikit, itu membuat kita jadi loyo, nggak semangat, ya kan? Dalam kebenaran ini. Padahal sekarang bukan waktunya untuk seperti itu, kan? Itu dia. Ya, Izin? Kalau kita tetap setia dalam kebenaran yang sudah kita percayai, boleh. Kita tetap Karena ada setia unsur cinta. dalam Setia. Kebenaran yang kita percayai. nggak ada cinta. Setengah lah, Izin, boleh. Dan ini juga benar. Mhm. Oke, nomor 15. Sekarang Itin ya. Apa bukti perhitungan di kekecewaan mereka adalah salah, Itin? Kalau itu Nice, perhitungan kekecewaan mereka adalah salah karena mereka menambah 1 hari dari nubuatan 2300. 1 hari itu 1 tahun. Oh iya, 1 tahun. Nah iya 1 tahun kan jadi 2301 tahun gitu. Aha. Oke. Kalau 457-nya dimulai 1D1M, artinya 1843 di akhirnya kapan LD? First day, first month. 1D1M. Tapi apakah di mereka tunggu sampai kalau misalnya 30D12M 1843 karai kan sih? LD? Ya. Kita ketemunya dalam jangka waktu itu ya, Michi. Aha. Artinya apakah kalau sampai 1843 karai ini 1 tahun tunggu, betul? Betul. Kalau misalnya dari 457 1D1M sama 1843 1D1M ini hitungannya berapa LD? Hitungannya berapa tahun? 2.300 tambah 1 tahun. Ini kan 2.300 tahun kan? Artinya kalau mereka tunggu total hitungan nubuatannya kalau dengan nubuatan kalau sampai 30D12M karait yang jatuh di kapan LD? Di Gregoriannya? April 1844. Jadi apakah totalnya 2.300 berapa LD? 1. Apakah ini bukti perhitungan mereka yang awal itu salah LD? Karena mereka tambahin nubuatan waktunya jadi 1 tahun, betul? Iya, Michi. Nggak masuk akal kan? Kak Chen gimana Kak Chen? Ingat ini Kak Chen tadi pagi? Iya, Cek, ingat.
Nah, itu dia. Ya. Sis, Iya, Sis. ini gimana sih ininya penjelasannya waktu maksudnya kan kalau mereka nunggunya 2.300 plus 1 tahun kurang, maksudnya apa gimana ya? Nah, jadi kan Sis waktu sebelum 1844 kan memang perhitungan waktu kan Sis. Nah, di 1814 kan 2.300 saja kan Sis. Nah, mereka awal kan mereka nunggunya di 1D1M, betul kan Sis? Mereka nunggunya di 1D1M. Artinya harusnya berakhir 1D1M kan Sis? Ya. 1843 harusnya selesainya itu paling enggak 1D1M 1843 19 April 1843 paling enggak Sis, betul? Iya. Tetapi Sis mereka nunggunya sampai 18 April. Artinya apakah pembuatannya diperpanjang 1 tahun? Iya, maksudnya mereka salah di situ. Maksudnya gimana penjelasannya? Nah, jadi penjelasannya kenapa alasan mereka bisa bilang, oh kita tuh bisa tunggu selama tahun 1843 karena mereka bilang nggak ada penetapan tanggal atau waktu kan sih, ingat? Jadi itu membolehkan mereka untuk menunggu selama 1 tahun kapan saja di tahun 1843 Tuhan Yesus datang, disitulah pengenapan nubuatan 2003. Tanpa mereka sadari, kalau mereka lewat dari 1D1M itu sudah nambah nubuatan waktunya kan Sis? Iya, berarti maksudnya tanpa mereka sadari sebenarnya mereka udah salah hitungan gitu ya? Iya, itu dia. Jadi kalau ini kan salah satu selain 457-nya dimulai 1D1M salah, Sis. Ini kan membuat semua hitungan mereka salah dan PCI mereka salah, kan, Sis? Iya. Itu dia. Ini yang salah kan sebenarnya awalnya kan, Sis, salah? Iya. Dan awalnya salah, akhirnya pun jadi salah, kan, Sis? Pas akhirnya salah, diperpanjang lagi karena ditambah Matius 25:13, Sis. Nggak ada yang tahu jam dan waktunya, betul? Iya. Nah, itu dia, Sis. Bisa lihat, Sis? Iya, jadi maksudnya mereka sebenarnya salah, tapi nggak ada yang tahu gitu ya? Betul, Sis. Mereka memang benar-benar, namanya tangan Tuhan yang tutup ya, Sis. Jadi nggak bisa sebentar. Ya, tapi Sis bisa jelas ya, Sis? Oke, Sis. Iya, jelas. Thank you. Gimana, Kak Chen, LT? Bisa jelas, LT? Ini ya. Bisa juga. LT tadi jawabnya hanya mereka menghitung dari first day first month 457, tapi lupa dia punya ini dia Miche. Tapi LT inget kan pernah ini kan kalau enggak nambah 1 tahun kan Sis? LT? Iya betul Miche, kalau mulainya itu harusnya berakhir juga di first day first month 1843, tapi karena itu mereka kan hitungnya 1 tahun gitu. Karena mereka pakai alasan apa, LD? Ayat mana yang membuat mereka membenarkan perbuatan untuk menunggu 1 tahun? Ayat apa, LD? Bukan Habakuk. Bukan, di Matius, LD? Oh, sorry. Matius. Matius berapa? Matius. Kenapa apa yang membenarkan mereka bisa bilang, oh nggak apa-apa, nunggu 1 tahun ini benar gitu? Karena kenapa? Padahal mereka udah hitung-hitung kan, 1843 gitu kan? Terus habis itu pas 1843 udah nentukan tahun, kenapa nggak nentukan tanggalnya sekalian? Kenapa nggak tunggu? Kenapa harus tunggu 1 tahun? Kenapa nggak tentukan? Oh di sini ya gitu. Kenapa LT? Di buku Matius LT. Matius yang ada wise dan foolish LT. Matius 25 ayat 5. Bukan? Kak Chen mungkin mau bantu ayat berapa Kak Chen? 13 Chen. Nah, Eli ingat Matius 25:13? Betul kan Eli? Karena mereka tidak tahu day and hour, makanya pakai 1 tahun itu ya Miche. Betul, Aldi. Itu dia. Bisa ya, Aldi? Oh, baru nggak. Ini saling melengkapi
kita punya ini ya, kita punya yang lupa-lupa. Oke, mantap. Terima kasih. Sekarang siapa ya? Ini tadi Itin ya? Itin yang jawab ini? Iya. Nah, mantap. Sekarang kau Korea. Itin ada yang mau tanya? Sudah betul semua, Itin? Di sini di jawaban mereka izin kasih salah kan karena Salah. mereka menghitung mulai dari 1D1M yang harusnya 10D7M salah tuh. Salah. Nggak ada 2301 kan? Enggak. Oke. Kayaknya seperempat aja Itin kan mulai 1D1M-nya tuh benar kan? Kalau yang harusnya 10 gini karena mereka menghitung mulai dari 1D1M yang harusnya 10D7M. Yang selisihnya 6 bulan lewat 10 hari. Oke. 1/4. Nggak apa-apa 1/4 aja. Oke. Korea sekarang sebutkan 2 langkah sebelum mereka temukan tanggal baru. Apa aja saya? 1. Dan ini kita pikir sih tadi ini. Apa tadi betul? Tangan Tuhan singkirkan. Nggak mau salah ini. Tangan Tuhan tangan Tuhan disingkirkan ya. Yang kedua, Mengerti Habakuk 2. Mengerti pengertiannya. betul kan? Apakah ingat Kak ini 2? Jadi tangan Tuhan harus disingkirkan dulu, baru mereka mengerti Habakuk 2, betul Kak nih? Baru ketemu tanggal baru. Itu kan urutannya? Kalau mereka temukan dulu Habakuk 2, baru mereka ingat Levitikus 23. Salah gitu. Baru mereka menemukan tanggal baru. Ini kan? Gimana? LD betul nggak? Setuju ini LD Kak Chen? Iya, C. Tapi kita keduanya terbilang tering time. Oh, oke. Iya. Oke, Kak Chen, nggak apa-apa. Kadang-kadang konteks Kak Chen punya pikiran nggak sama-sama yang buat pertanyaan ya Kak Chen? Belum banyak. Betul. Ya, kita maju terus Kak Chen supaya one mind ya. Pasti ada saatnya jadi one mind. Oke, mantap. Oke, nomor 17 sekarang. Udah gampang ini ya. Kokorei lah. Kapan tanggal barunya Kokorei? Biar 3 nanti di Zoom. 2 Oktober. Waduh, Oktober. Itu setuju toh? 18. Iya, Mantap LP. LP Itin. 10D7M yang mana tuh? 22 Oktober 1844. Saja. Kau izin tambah itu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ada 22 Oktober. Oke. Nomor 18. Tunggu. Kalau izin ada tulis 457. Oh iya, kan DP tahun tuh Michi itu 10D7M 457BC. Tanggal barunya. Itu awal tuh. Awalnya. Terserah no. Bagian. Kita lihat tadi itu digambar di muka. Beda 22 Oktober. Udah nggak apa-apa lah. Saya nggak apa-apa. Oke. Betulin lah. Yang penting tahu tanggal barunya yang ditemukan tanggal baru itu yang selain 1843 itu konteksnya 22 Oktober ya. Jadi ya. Oke, sekarang nomor 18. LT. Kalau kita tahu tanggal barunya, kita tahu apanya LT. Nah, ini baru Itin. Semua Korea. LT, gimana LT? Bisa sorry Michi tadi. Iya. Nomor 18, kalau kita tahu tanggal baru, kita tahu apa LT? Kita tahu 7M 10D di Levitikus 23. Oke, 17, sorry. 7M. LD cuma seputar dari 7M. Oh, oke. 10D 7M. Ya, oke. Artinya kita tahu 10D 7M sebagai apa? Sebagai awal dari pembuatan 2300. Mantap. Kalau tahu awal 457 10D7M boleh? Mencet. Awal 457 10. Boleh. Kak Jen, betul ini Kak Jen?
Atau belum one mind lagi Kak Chen? Kita bilang kita tahu kapan mulainya, no maksudnya itu, Ce. Oke. Hampir mirip ya, tapi nggak serupa ya Kak Chen. Iya, maksudnya kita mau bilang, iya kita tahu dia pengen, tapi kita Oke, mantap. Oke, sekarang Kak Chen ya. Artinya, Kak Chen, tangan Tuhan disingkirkan waktu tangan Tuhan disingkirkan itu tentang Levitikus 23, setuju apa enggak? tidak, Ce. Setuju. Semua nggak setuju kan? Ya. Tidak setuju. Ya, setuju. Ada yang bingung nggak pertanyaan nomor 19? Enggak. Pertanyaan yang tadi tuh. Nah, artinya nomor 1 di nomor 16, ini kan tangan Tuhan disingkirkan kan? Artinya tangan Tuhan disingkirkannya adalah Levitikus 23. Nggak ada yang bingung kan pertanyaannya? Oh, Wije. LD apa ini? LD terus tidak setuju. Tapi LD pikir ini nomor satunya. Artinya nomor 1, LD pikir yang nomor 1 itu, Wije. Day of Atonement. Oke. Day of Atonement. Nomor 1 di nomor 16 ini kan LD? Kalau Kak Chen mengerti nggak pertanyaannya ini Kak Chen? Ngerti sih, Ce. Gitu. Oke, mantap. LD kurang. Kalau Kak Ni juga tidak setuju kan Kak Ni? Tangan Tuhan disingkirkan Levitikus 23 kan Kak Ni? Tunggu sis, jawab dulu nomor 20, bener nggak? Oh, Kak Ni nih yang jawab, kebetulan. Silakan, Kak Ni. Oh iya. Artinya nomor 1, tangan Tuhan ditutup adalah Levitikus 23. Karena Bukan Levitikus 23 ya? bukan Levitikus 23 ya. Tunggu gimana ya? Coba. Tangan Tuhan yang ditutup bukan Levitikus 23. Ini yang itu bukan sis yang setengah-setengah itu. Mantap sis. Coba uraikan. Sis. Oh, itu berarti bukan Levitikus 23 karena kalau Levitikus 23 mereka tahu. Itu ya, sis? Betul, Mereka tahu Day of Atonement-nya ya, peristiwanya ya. Artinya waktu di Midnight Cry gimana sis? Mereka kabarkan apa? Tuhan Yesus nggak jadi datang. Atau mereka kabarkannya apa? Mereka kabarkannya ini ya. Peristiwanya apa? Kalau misalnya Tuhan masuk ke bilik suci. The Day of Atonement kan sis? Ya. Day of. Buktinya apa? Kenyataannya apa sis di Midnight Cry? Kenyataannya enggak, mereka kabarkan Tuhan mau datang 2 kali. Mereka kabarkan 22 Oktober sebagai tanggal baru, tetapi peristiwanya tetap apa sis? Ke second coming. Artinya sis? Artinya Levitikus 23 itu sebagian tangan Tuhan yang bagaimana sih? Hanya sebagian yang ditutup oleh tangan Tuhan. Atau dibukakan? Ya. Ya itu apa yang dibuka? Tanggal. 10 ya kan sis? 7M ya betul. Sedangkan Day of Atonement-nya di situ ada kan sis? Iya. Mereka tidak mengerti. Itu ditutup. Mantap. Itu sebagai. Gimana LD? Betul ini LD?
Mana tuh sebagai? Ini lagi cari saya. Sebagai ini. Yang mana lagi ada sebagai? Oh, sebagai ini. Sebagian. Nah, ini dia. Makasih, Tin. Kalau ini Mice, Gimana? karena kalau memakai Leviticus 23, maka di Midnight Cry akan mengabarkan akan Yesus masuk ke bilik suci, tidak ada kesalahan waktu. Betul. Betul? Tadi ada Kak Nini mau ngomong apa, Kak Nini? Kayaknya. Halo sis, Ya, Sis. Gimana, Sis? tadi kan ini mau tanya ini apa namanya? Ya, Sis, silakan. Bagaimana bisa mereka tahu Leviticus 23 tapi nggak tahu peristiwanya ya? Apakah mereka, kalau yang pembahasan kemarin mereka pakai PCI itu kedatangan memang itu kedatangan Tuhan, Sis. Jadi PCI. Walaupun mereka baca Day of Atonement gitu ya. Betul. Jadi mereka langsung terkenalkan ini pasti adalah kedatangan Tuhan. Jadi mereka anggap pembersihan Ka'bah itu, Ka'bah kan mereka anggap bumi kan, Sis. Jadi Day of Atonement Ka'bah dibersihkan kan, sama seperti Daniel 8:14 kan, Sis. Iya, maksudnya cerita sebenarnya begitu ya, sis? Iya, Sis. Jadi mereka menjelaskan 8:14 kan cleansing of sanctuary kan. Terus pas mereka baca kapan cleansing sanctuary 10 day 7 time kan, Sis? Israel, mereka sudah artikan sanctuary itu udah bumi, Sis. Mereka nggak ngerti. Udah bumi aja ya pokoknya. Ya. Mereka masalahnya mereka nggak ngerti kalau ada Ka'bah di surga. Ketika Iya, mereka itulah tahu ya. Ka'bah di surga, sudah tahu. Oh, ternyata Yesus di bumi, kan? Baru kebuka. Betul. Iya sih. Nah, ya. Oke sis, thank you. Oke, sama-sama. LT, bagaimana LT? Kak Jen bisa? Iya, silakan LT. Kalau begini, bagaimana Mice? Gimana? Kalau LT-nya begini. Karena yang Tuhan buka kepada mereka adalah tanggalnya. Tanggalnya digeser menjadi 7M 10D dari first day first month. Terus bukan Day of Atonement, karena kalau mereka tahu Day of Atonement artinya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke most holy place, bukan datang ke bumi. Betul itu LT, mantap. Itu kata-kata lain tapi artinya sama ya, mantap. Pakai bahasa sendiri. Itin betul tak? Coba Itin, coba dengar Itin. Silakan. Ini karena ini yang paling penting kan pengertiannya. Karena di buku Leviticus yang dibuka tidak semua peristiwa doanya tidak dibuka, karena kalau dibuka pekabaran mereka Tuhan mau datang dan bukan doa. Doa itu singkat-singkat. Tuhan bukan gimana saya? Jadi doa dibilang itu susunan kita begini. Coba. Karena kalau dibuka pekabaran mereka itu bukan gimana ini? Kamu kayaknya bingung. Coba. Karena di buku Leviticus yang dibuka tidak semua. Peristiwa doanya tidak dibuka. Betul. Kalau dibuka, kebanyakan karena itu. Karena kalau dibuka, pekabaran mereka Tuhan mau datang. Karena pekabaran mereka Tuhan mau datang. Karena kalau dibuka, karena kalau dibuka, karena pekabaran mereka Tuhan mau datang, bukan doa. Oke. Tapi mereka tahu waktunya 10D 7M. Oke deh, betul. Ya, belajarlah ya supaya sempurna di waktu yang Tuhan inginkan. Oke? Amin. Mantap. Oke. Sekarang kita mau sedikit tentang ini ya, yang tadi kita udah baca ini. Ya. Oke. LT boleh bantu Mice nggak? Ini ke LT. Tentang apa ini? Tentang 1843, tentang the figures dan figures. Figure dan figures. Silakan LT. Apa yang LT mengerti? Nanti kita mau bandingkan sama Kak Chen ya, boleh ya Kak Chen?
Kak Elti dan Kak Chen malam ini ya, tolong ini. Silakan. Jadi yang kan di sini bilang di EW 74.1 dibilang Mrs. White melihat bahwa chart 1843 was directed dituntun ya Miche, dituntun oleh tangan Tuhan. Dan it should be altered. That the figures were as he wanted. Langsung di figures itu Miche. Jadi kan yang tuntun buat chart 1843 itu adalah Tuhan sendiri kan. Lalu tangan Tuhan menyembunyikan salah satu, di sini bilang menyembunyikan a mistake atau satu kesalahan in some of the figures. Michi bilang itu apa bagaimana? Figures. Gitu. Nah, jadi kesalahannya ini mistake ini, satu kesalahan, a mistake ini ada di dalam beberapa figures ini. Apakah bisa bilang begitu, Michi? Gimana, Idin setuju dengan Kakak Elti? Elti bilang ini ada a mistake, sebuah kesalahan ada di dalam some of figures. Idin setuju? Iya. Oke. Kak Tini setuju dan Kak Chen? Ada satu kesalahan di dalam figures, itu LT bilang. Ya, itu dia, betul. Setuju kan Kak Chen? Di dalam beberapa some figure. Setuju ya, Kak Chen? Kak Nini setuju juga, Kak Nini? Kok saya setuju? Setuju sih. Oke. Kayaknya ada yang pakai S, sama nggak pakai S tadi tuh. Ini ya, ini dulu aja. A mistake ada di dalam some of figures. Setuju? Iya, mau gitu ditulisnya. Apakah saya setuju? Oke. Lanjut LT, semua setuju. Miche juga setuju. Mantap. Lanjut. Kalau ini kan karena ini a mistake ini atau kesalahan ini karena tangan Tuhan yang tutup kan, tangan Tuhan yang tutup artinya kalau tangan Tuhan tutup tidak ada yang bisa lihat akan ini mistake ini kesalahan. Jadi mereka bisa lihat itu sebagai kesalahan kalau tangan Tuhan sudah disingkirkan. Itu dia Miche. Dan ini kesalahan yang didapati di some of figures ini, some of figures ini dia punya kata lain, some of figures ini adalah expression of years atau pengungkapan tahun-tahun. Artinya kesalahan mistake ini atau satu kesalahannya ada di dalam atau bagian daripada tahun-tahun yang diungkapkan begitu. Apakah sejauh ini setuju? Kesalahan di dalam tahun-tahun yang ya. Jadi setuju. Bagaimana yang lain? Ada di dalam sebuah
Satu kesalahan. Iya, sebuah sama dengan satu sama. Ya. Bagaimana Kak Chen, Kak Nini? Saya setuju sampai sejauh ini yang LT ungkapkan? Kalau some figures itu expression of the years, artinya sebuah kesalahan ada di dalam tahun-tahun yang diungkapkan. Nah, itu betul nggak? Cuma satu kayaknya kesalahannya. Iya, sebuah kesalahan saya. Oh iya itu. Oke, setuju ya Kak Chen? Kak Nini setuju? Iya Kak Chen? Karena LT jelaskan yang expression of the years kan. Terus dia bilang sebuah kesalahan. Memang betul sih sebuah kesalahan, cuman ini menjelaskan itu ya. LT cuma mau tekankan dia punya satu kesalahan itu kan. Iya, jadi dia masih tekankan sum of the figure. Kalau mau digabung, apakah masih a mistake-nya baru digantinya tahun-tahun yang diungkapkan kan Kak Chen? Oh, iya. Berarti kita masih setuju. Oke, yang penting mantap. Okay. Yang penting apa Kak Chen? Yang penting apa Kak Chen tadi kebun? Iya, yang ditekankan LT satu itu. Kalau di dalam figur itu yang salah, dia punya maksud itu sebuah itu yang salah itu masih berdasarkan yang di atas punya. Yang mistake bisa dilihat itu dia. Iya betul Kak Chen, mantap. Thank you Kak Chen. Oke, lanjut LT. Nah, kalau itu figures itu kan itu adalah pengungkapan tahun. Artinya itu figures atau figure LT? Figures. Oke. Yeah. Figures itu adalah pengungkapan tahun. Ya, kalau pengungkapan tahun itu kan berhubungan dengan pertanyaan mengenai kapan. Itu kan, C? Betul. Jadi, kalau ada yang mau ditanyakan, itu pasti pertanyaan yang kalau mau ditanyakan tentang figures itu adalah kapan. Jadi, kalau selain kapan itu tidak menjawab tentang figures, itu kan, C? Baik siapa, apa, bagaimana, di mana, itu tidak dijawab oleh figures. Artinya, kesalahannya kapan ini berhubungan dengan ada unsur apa? Kalau kapan? Kapan ini berhubungan dengan unsur waktu, Michi. Oke, mantap. Nah. Terus, kita lihat bahwa Michi di sini kayaknya LT. Yang ini Michi yang di dalam ini Michi yang in. Di dalam ini gimana LT? Yang kalau yang mana ini? A mistake in some of the figures yang mau ditekankan in itu lagi Michi. Apakah sekarang kita mau tanya sama Kak Chen. Kak Chen, bagusnya habis dari ini mau menjelaskan apa Kak Chen? Nggak salah itu ya, Cek. Yang LT bilang in itu. In. Kalau Itin, mau jelaskan apanya? Yang belum dijelaskan. Dia punya mistake. Mistake. Bagaimana? Kak Chen sama LT, apakah mau bahas a mistake? Oh, iya betul, Michi. Ya. Oke. Coba. Sekarang mistake-nya mau dibahas ya. A mistake. Figures itu kan ini figures itu kita a mistake itu kita temukan beberapa kali a mistake kita temukan di beberapa figures ini kan, Michi, di some of figures. Nah, sedangkan figures itu adalah expression of years. Artinya
a mistake ini sama dengan a figure. Cuma figure. Atau expression of a year. Bedanya satu banyak, satu a year kan Eldi? Ya, satu expression of kan figure dengan figures. Jadi ini a mistake ini sama dengan figure ya Mice ini. Mistake sama dengan a figure. Jadi dia ada tahun kan Eldi? Iya, ada tahun Mice. Jadi di dalam figures ada a mistake atau a figure. Oke. Mantap. Lalu? Dan karena itu a mistake itu sama dengan figure, artinya untuk menjawab a mistake atau a figure itu menjawab pertanyaan dari kapan juga, Mice. Karena sama, kan? Oke. Jadi, apakah Halo. Masih 1 jam itu. Kak, ini lagi putus Kak Chen semua. Iya. Ini tadi kita bilang ini. Jadi dari berdasarkan yang LT bilang terakhir, apakah setuju? Apakah setuju sebuah kesalahan atau expression of a year ditemukan di dalam pengungkapan tahun-tahun? Setuju? Setuju, Mice. Gimana, Kak Chen? Setuju? Nih, coba Kak Chen. Ini tadi nggak dibahas, tapi supaya kita lebih dalam, apa expression of year yang salah, yang ditemukan itu sehingga ini kekecewaan pertama aja yang kita bilang ya. Yang kekecewaan pertama sehingga semua ditemukan kesalahannya, satu kesalahan ini kita bisa temukan di pengungkapan tahun-tahunnya apa gitu Kak Chen. Kalau belum dibahas mau dibilang, Cek. Ya, Kak Chen bilang aja apa. Ini kan kita udah belajar lama kan, yang lama-lama gitu. Itu tahunnya 1843 kan? Kak Chen, expression of year-nya kesalahannya 1843 ya Kak Chen? Iya. Oke. Terus ini ya. Kalau LD? Iya, Mice. LD apa kesalahannya? Kesalahannya itu ini Mice pakai PCI? Boleh PCI. Supaya kita lebih mengerti kan tadi kan kayaknya cuma tahun-tahun gitu kan, tapi kalau kita aplikasikan kan supaya lebih kita nempel kan LD. Nah itu. Jadi tahunnya apa? 1 tahun kan ke LD. 1 tahun ini adalah sebuah kesalahan yang ada di dalam tahun-tahun yang lain. Betul kan LD? Pengungkapan tahun-tahun. Nah itu dia. Kak Nini bisa sampai sejauh ini Kak Nini? Kalau ada pertanyaan. 1843 juga. Iya, Mice 1843. Oh, LT juga 1843 ya? Oke. Iya. Kalau Kak Nini, tahun berapa itu? A mistake-nya, figure expression of year-nya tahun berapa, Kak Nini? Mice, kalau mau bilang April 1844 boleh nggak? Kalau misalnya tahun, kalau bilang tahun lebih baik 1843 aja ya, LD? Iya. Iya, kan period kan, LD? Iya, betul. Kalau pakai Gregorian, asal LT bisa jelaskan, itu Gregorian, bolehlah. Kalau Sisni ini apa Sisni ini? Ya, berarti 1843.
Tadinya kan mau bilang first day, first month, tapi karena tahun ya. Bilang tahun, berarti 18/3. Oke, di chart ya sis, di chart. Oke. Kalau itu, Kalau itin, itu 2300 tahun nih. Oh, enggak, berarti sama aja. 18/3. Oke, mistake kan? Ya. Oke, Kokore. Iya, 18/3 juga. Oke, sekarang kita mau lihat ini ya. Jadi, apakah kita bilang ya? Kita bilang ini 1843 ini adalah a mistake. Setuju? Setuju. Atau kita bilang karena cuma satu sama-sama 1843 gak ada yang lain, jadi kita cuma bilang apa? A figure. Setuju? Figure. Setuju, Mice? Figure ini ya. Atau a year, betul, LT? Iya. Dibilang a mistake, a figure, a year ditemukan di dalam tak pengungkapan tahun-tahun yang lain. Sekarang kita mau tanya Kak Nini, tahun-tahunnya tahun apa aja Kak Nini? Silakan Kak Nini. Di chart ini ya sis. Halo sis, bisa dengar sis? LT putus ya? Itu jangan aku putus. Sorry sis, belum buka mic. Gak apa-apa sis. Aku kira aku yang putus. 2520 2300 sis. Oke, kalau Kak Chen? Semua ya. Halo sis. Kak Chen, sorry. Halo. Ya, Kak Chen. Tahun-tahun yang ada di chart kan, Ce? Ya, yang ada di chart, yang di dalamnya itu ada mistake. Nah, itu. Oh, yang ada mistake. Betul kan? Itu kan karena diungkapkan gitu kan? Ada a mistake in some of figures kan? Jadi kita mau tahu yang figures yang hijau ini apa? Oh, oke. Berarti 2520, 677, 457. Oke. Oke, Lagi ya? Oh, mana ya, lagi? Itu aja atau ada tambahan lagi? Ya, karena yang 43 cuman itu kan. Oke. Nggak mau tambah yang ini ya, 490 nggak ya, Kak? Iya. Tadinya mau gitu, tapi cuma pas dibilang langsung ngerti. Oke, thank you, Kak. Bagaimana dengan Kokore? Tahun berapa Kokore? Tahun berapa yang figures ini yang pakai S, yang dalamnya ada a mistake, a figure atau a year 1843. Cuma 18/3 sorry, tadi kan 2300 kan berarti ada 4. Jadi 4 ya Kak Chen? 2520, 677, 2300, 457 gitu ya Kak? Iya. Oke, Kak. Terima kasih Kak Chen. Bagaimana dengan saya? Iya sih, kita pilih itu aja lah, yang 18/3 itu. Nggak Say, ada yang lain. 1843 itu a mistake-nya kan, Say. Sekarang ini a figure-nya. Jadi di mana ada mistake 1843 ini di dalamnya itu ada pengungkapan tahun-tahun. Nah, sekarang tahun-tahunnya ini yang mana aja, Say, gitu. Oh, tahun-tahun ya yang hasil dari 677, 457, baru itu 2 aja sih. 2 aja, oke.
Itin? Kalau Itin 2520 677 2300 457. Dengan ada di bawah Mice. Mana? 17 di bawah Mice saya scroll down Pak. 1798 45 508. Semua aja ya Itin. Oke lah, dihargai lah setiap jawabannya. Tapi belum tentu benar atau salah. Iya. Nanti mau lihat, oke? Oke, thank you Itin. Kalau LT, gimana LT? Figures-nya di apa aja LT? Tahun-tahun yang dimana dalamnya ada a mistake. Halo Mice, Iya LT. tahun-tahun yang ada mistake. Kan gitu kan LT? A mistake ditemukan ada di dalam tahun pengungkapan tahun-tahun. Nah, tahun-tahun itu yang mana LT? Yang 2300, 2520, Terus? baru mana lagi? Berarti Cuman 2 itu sayang? yang LT. Ya Mice yang LT lihat itu. Cuman 2 itu aja ya. Oke, mari kita jawab ya. Gimana? Jadi, kita harus sebutkan tahun-tahun, betul? Tahun-tahun. Dan di dalam tahun-tahun ini ada apa? Ada 1843, setuju? Setuju? Dan ini a mistake-nya kan? Jadi a mistake ada di tahun pengungkapan tahun-tahun. Oke, mari kita lihat 677. Apakah 677 sampai ke 1843? Tidak. Oke, berarti nggak bisa. 457. 457 sampai 1843 nggak? Hah? Tidak. 457? 457? Tahun 457? Apakah dia mengungkapkan kesalahan 1843 ini? Ada unsur 1843-nya nggak? Gimana Kak Chen? 457? 98. Ada karena itu dia punya mulai kan. Oh wow, iya betul. Ada punya mulai, oke. Jadi apakah kalau 457 dia cuman 1 tahun aja? 457 begitu. Atau dia panjangnya 457? Jangka waktu 457 yang mana yang mau dipilih? 457-nya, Cek. 4571 aja kan? Artinya 457 melambangkan tahun 457, setuju? Iya. Oke, sekarang kita sebelum kita ke ini, mari kita lihat apakah di 2300 ada unsur 1843? Ada. Ada. Di akhirnya kan? Iya. Apakah di 2520 ada unsur 1843? Ada juga. Ada. Apakah di 457 kita bisa lihat 1843? Iya. Apakah di 457 tahun 457 kita bisa tahu 1843 enggak? Kok cuma 457 tok, Mice? Karena apakah 2520 ya 45 kalau 457 ini kan tahun tunggal kan? Iya, tidak bisa artinya. Nggak bisa. Dia sama seperti 1843 kan? Unsur 1 tahun sendiri kan? Iya, Mice. Tapi bukan 457 yang ditutup. Makanya dia benar kan Kak Chen, Kak LT dan IT. Nah, jadi a mistake-nya adalah 1843, betul? 1 mistake kan? Ini kan, a mistake kan? Dan figures-nya tahun berapa ya Kak Chen? 2520 Dan 2300. itu dia. Bisa Kak Chen?
Iya. Kenapa nggak 677 dan 457? Karena dia adalah tahun yang berdiri sendiri sama seperti 1843, Kak Chen. Jadi dia bukan jangka waktu gitu, Kak Chen. Jadi kayak dia tunggal juga, kayak a year gitu. Gitu ya, Kak Chen? Bisa ngerti, Cuk. Ya. Bisa ya? Oke, mantap. Ya, Itin. Kalau 1335 dengan 1798, Apakah dia itu akhir, Itin? Kalau 13 itu akhir kan? Itu bukan Mana 1335? di bawah. nggak kelihatan di bawah 1449. Oh, ini ya? Bukan, mungkin di bawah masih Ini scroll dan ke Di bawah lagi. Yang mana? Nah, iya itu ada. Ini tuh 1335. Itu 1335. Oh iya ini. Betul bisa juga no ini. Pokoknya ada unsur apa? 1843-nya kan? Bisa? Jadi apakah mistake-nya kita bisa lihat 1843-nya kan? Ini juga ya, ini 1335 ini benar-benar berakhir 1843 kan? Yang blessing that waited that cometh itu kan? Jadi ya. Nah, tapi masalahnya 1335 ini benar-benar 1843, nggak salah loh. Masih nggak, Kak Chen? Iya, itu pas di situ. Ini bukannya salah hitung, Itin, 1335. Karena diberkatilah orang yang menunggu kan? Orang yang bisa sampai 1843. Jadi kita nggak bisa bilang ini. Kita nggak bisa bilang di dalam figures ini. Ya. Jadi figures ini sebenarnya cuma kalau dari dulu penjelasannya dia cuma 2520 dan 2300. Tapi berisik ya. Ini jadi nggak bisa ya Itin 1843. Nanti kapan-kapan kita belajar 1335. 1798, Cih. 1798 tambah 45. 45 ini apa ya? Pembentukan Ka'bah ya? Ka'bah itu 46. Maksudnya 45 ini apa? Aku belum tahu sih 45 ini apa. Kak Jen tahu, Elin tahu, Kak Ani tahu 45 ini apa? Saya mau tahu 45 itu apa? Jangka waktu aja dari 1998. Oh, jangka waktu. Pasti ada artinya ini 45. Ya? Misalnya kalau 1798 tambah 45 jadi 1843. Tahun berapa mana ya? Yang mana saya? Kalau 1798 tambah 45 1843. Mar LT nggak tahu apa DP 45. Nah, jadi gini aja lah ya. Kalau 1798 ini kan time of the end kan? Itu kan bukan nubuatan waktu kan? Itu dia. Jadi kita harus, karena gini kan, ada a mistake di dalam figures. Betul? Kalau misalnya a mistake di dalam figure, itu nggak usah ditambah-tambahin apa-apa, di situ sudah ada 1843. Bisa lihat itu nggak? Kalau 1798 dia harus ditambahin dulu, baru 1843. Bisa gitu, LD? Iya, bisa. Nah, itu dia. Ya kan, Itin? Bisa ngerti nggak yang tadi Michi bilang? Nah, coba Itin. Itin, kalau di 2300, dia nggak usah ditambahin apa-apa, dia sudah ada unsur 1843 nggak, Itin? Ya. Jadi ada 1843 di dalam 2300. Tetapi kalau 1798, Itin harus tambah 45 dulu, baru ada 1843. Bisa Itin? Nah, jadi karena pertanyaannya adalah a mistake in some figures, kan? Itu ya. Di dalam tahun-tahun, itu dia. Dan tahunnya dua kan, yang berakhir di 1843 kan? Nubuatan waktu yang berakhir di 1843, dua yang salah. Yaitu 2300 dan 2520. Kalau 1335 itu kalau dihitung memang berakhir di 1843. Dan di situ adalah untuk orang-orang yang diberkati karena mereka walaupun kecewa di 1843 tetap mau lanjut, itu maksudnya itu. Jadi kenapa kita nggak bisa pakai 1335? Ya? Gimana Kak Nini? Bisa Kak Nini? Jadi cuma dua ya figures-nya, 2300 dan 2520. Kak Nini gimana Kak? 2020. Jelas sis, boleh sis. Ya, betul. Nah, tadi ya. Mantap. Bagaimana? Inilah kita punya review malam ini, bisa ikuti semuanya. Besok kita review tentang ini ya. Tentang sedikit chart-chartnya itu. Ya.
Lalu sama King of the South ya. King of the South. A bitter weeping in Ramah ya. Ini Hisen was remove aja. Oke. Kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan, bisa dijelaskan Kak Chen? Kak Chen ada pertanyaan Kak Chen? Kenapa tadi 1798 nggak dipakai Kak Chen? Oh, enggak, Ceh. Oke, bisa ya Kak Chen tadi ya? Bisa. Oke, ya. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, kita akan tutup dalam doa. Dan kita minta kesediaan dari Kak Chen. Boleh pray ya Kak Chen? Thank you. Mari kita bertelut dan berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mereview lagi pelajaran yang sudah kami pelajari kemarin, dan sudah dibuat mengerti, sehingga kami percaya semuanya itu adalah bekal kami nanti untuk mempertanggungjawabkan setiap kebenaran yang sudah kami terima, yang akan nanti juga kami beritakan kepada orang-orang yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, yang nantinya akan Tuhan jemput ketika Tuhan datang di awan-awan nanti. Dan kami percaya setiap firman kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini adalah bekal kami pribadi jika kami benar-benar mau mempelajari dan menghidupkannya dengan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk GID yang sudah membawakan pelajaran ini untuk kami, yang Tuhan sudah pakai. Biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagiannya dan keluarga, begitu juga kami yang sudah mendengar menjadi berkat bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Kami akan tidur pada malam hari ini, biarlah kami percaya malaikat Tuhan menjaga kami, dan jika kami bisa bangun lagi esok, biarlah kami akan menjalankan segala sesuatu yang Tuhan ingin kami lakukan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu saja, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Miche.